Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 12 April dan ya kita akan bahas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Untuk kalender ekonomi itu ada beberapa event untuk hari ini yang cukup penting, yaitu data CPI yang akan dibawakan itu jam setengah 8 malam nanti, teman-teman. Jadi siap-siap market akan sedikit bergejolak ya di perdagangan malam hari nanti. Jadi teman-teman yang trading, yang ada open posisi harus lebih berhati-hati, stop loss terutama karena market bisa sangat volatile naik dan turun. Nah, di kesempatan kali ini Jerome Powell akan membicarakan soal inflasi yang ada dalam kondisi saat ini, teman-teman. Kalau kita melihat daripada forecast, inflasinya harusnya turun 0,8%. Ya, sesuai dengan perakiraannya itu dari 6% turun ke 5,2%. Jika hal demikian yang terjadi, maka market crypto bisa berpotensi untuk menguat kembali, teman-teman. Memang sebelumnya sudah terjadi penguatan. Jadi, kalaupun nanti data CPI-nya menunjukkan hal yang sesuai dengan forecast, bisa jadi market masih bakalan menguat kembali, tapi penguatannya itu nggak akan terlalu signifikan ataupun gimana-gimana. Tapi kalau ternyata data inflasinya menunjukkan sesuatu yang ekstrim, misalkan inflasinya terkendali teman-teman, dari 6 turun ke 5. Nah, itu bisa jadi angin segar buat market. Bisa jadi kripto dan kawan-kawannya bakalan melonjak lebih tinggi lagi. Tapi mungkin kalau dia forecast-nya itu tidak sesuai ya. Misalkan inflasinya hanya turun mungkin 5,4 atau 5,6. Nah, itu kan tidak sesuai forecast tuh, tidak sesuai dengan eh, keadaan yang seperti market inginkan. Nah, bisa jadi asumsinya adalah The Fed masih bisa naikin suku bunga di next pertemuan FOMC berikutnya. Jadi mungkin pelaku pasar juga akan sedikit ngerem lagi buat kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi hari ini bakalan sangat penting. Jadi kita akan lihat seperti apa. Kemudian jam 8-nya kita akan dapat pidato gubernur dari Inggris, teman-teman. Ini akan sangat penting, Bank of England ya, Bailey, itu akan ada pidato tentunya sesuai dengan kebijakan yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi dari beberapa data ini cukup penting dan akan cukup berpengaruh terhadap market. Fear and greed teman-teman kembali menguat di perdagangan kemarin. Bagaimana greed sekarang, kondisi market udah dalam kondisi greed lagi, ada di poin 68. Ini adalah peningkatan yang terus-menerus terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Pelan tapi pasti market kembali naik teman-teman ke poin 30.000 dan sekarang posisinya sedang mencoba untuk menembus level resistance di area tersebut. Kalau kita lihat hari ini bakal ada event penting yaitu Sapela upgrade dari Ethereum. Nah, ini ya upgrade berikutnya yang dilakukan Ethereum pasca mereka memutuskan untuk pindah dari konsensus proof of work ke proof of stake. Sekarang Ethereum lagi menggarap proyek ini dan akan ada sekian Ethereum yang kemarin di lock teman-teman untuk mendukung yang namanya eh, validasi daripada blockchain Ethereum sendiri, karena dia menggunakan proof of stake, otomatis harus ada dana yang di staking, harus ada dana yang dijaminkan untuk menjaminkan sebuah transaksi. Nah, dan dana-dana tersebut bakalan di unlock hari ini. Jadi ini digadang-gadang bisa menjadi potensial dump buat Ethereum jangka pendek. Ya, jadi asumsinya adalah orang yang sudah di unlock tersebut bakalan jual mungkin seluruh atau sebagian Ethereum mereka. Jadi di taking profit dulu. Mengingat kalau kita runut dari proses staking yang mereka lakukan itu harusnya di bear market kemarin. Jadi secara hitung-hitungan harusnya mereka udah cuan. Belum lagi dapat bonus sekian reward dari stakingnya. Harusnya mereka udah cuan dan ini ada asumsi bahwa bahwa para staker yang udah nge-stick dari beberapa tahun lalu itu langsung jual, teman-teman. Jadi siap-siap aja buat Ethereum atau altcoin yang lain yang berada di blockchain Ethereum, mungkin akan ada sedikit gejolak penjualan dalam jangka pendek. Tapi kalau in the long run, saya rasa masih bakalan cukup menarik. Jadi ini poin kesempatan buat teman-teman yang ketinggalan untuk beli Ethereum, mungkin ada momentumnya ketika nanti Ethereum drop harganya. Jadi itu sih paling yang penting dari merge dari apa namanya Sapela upgrade dari Ethereum ya. Jadi yang harus diwaspadai adalah itu, dan so far menurut saya bakalan sukses sih untuk upgrade-nya ini.
Hong Kong, teman-teman. Hong Kong Financial Secretary declare now it is the right time for Web3 adoption. Web3 adoption ini makin gencar, makin masif dilakukan oleh pemerintahan Hong Kong. Setelah kemarin mereka sukses dengan Conflux ya, di mana Conflux menerbitkan yang namanya SIM card berbasiskan Web3. Sekarang mereka juga mendorong adopsi berikutnya dari Web3. Jadi Hong Kong ini benar-benar salah satu basis spot untuk yang namanya kripto, terutama di market Asia. Dia mungkin menggeser nominasi seperti ada Singapura dan juga negara-negara yang lain. Hong Kong salah satu yang paling menarik untuk saat ini ya, sebagai crypto spot di Asia khususnya. Jadi ini akan meningkatkan ekonomi tentunya untuk Hong Kong dan juga Asia, dan kedepannya infrastruktur pendukung teknologi pendukung juga bakalan tetap gencar mereka lakukan. Jadi ini akan sangat menarik teman-teman buat kedepannya. Ya, kita lihatlah seperti apa adopsi ke depannya, apakah kripto di Hong Kong ini bakalan booming, se-booming yang diberitakan. Berita dari Bitcoin continues shine with 98% inflow into crypto investment product. Jadi ada peningkatan inflow atau masuknya dana ke market kripto, teman-teman. Sini sih ditulis ada 98% ya peningkatan inflow yang terjadi pada market kripto. Ini tentunya akan sangat mendukung sama yang namanya kenaikan daripada harga-harga kripto saat ini. Jadi ini ya ini menjelang yang namanya upgrade dari Ethereum, ada inflow yang masuk juga ke market Ethereum, dan juga Bitcoin tentunya dapat momentum di mana market sekarang dalam posisi yang cukup percaya diri. Asalnya The Fed ini bakalan udah dekat sama yang namanya titik peak dari suku bunga, teman-teman. Sehingga asumsinya adalah The Fed dalam jangka waktu pendek itu bakalan berhenti menaikkan suku bunga, ataupun kalaupun bisa dia bisa aja pivot, teman-teman. Menurunkan suku bunga akan menambah masuknya dana lagi ke market, sehingga ini bisa men-trigger kripto, aset-aset berisiko bakalan rally lagi ke depannya. Jadi narasi yang sedang dibangun adalah kurang lebih seperti itu. Lalu gimana dengan kondisi market? Kita akan mulai pembahasannya dulu dari DXY atau indeks dolar. Ya, kita perhatikan indeks dolar kembali tertekan setelah kemarin dia berhasil naik ya. Nggak sampai MA200 udah kena reject, indeks dolarnya drop lagi. Kalau kita lihat emas kemarin dapat momentum buat sedikit menguat setelah kenaikan yang sudah terjadi sebelumnya. Ini dia bikin all time high di 2030 ya. 2030 nggak kuat naik, terus dia koreksi. Sekarang mungkin hanya retrace saja, sedikit kenaikan kemudian penurunan berikutnya bisa terjadi. Yang teman-teman bisa perhatikan adalah ini teman-teman. Minyak ya. Minyak ini hati-hati, kenapa? Karena minyak udah menguat kembali. Ini bisa menjadi indikator penunjang inflasi ke depannya. Kalaupun hari ini indeks dolar udah turun, tapi minyaknya masih naik, ini bisa menjadi ancaman loh buat yang namanya inflasi, ke depannya masih bisa menguat. Jadi masih tetap harus waspada. Ya, kalaupun The Fed nanti data inflasinya turun, itu kita harus lihat lagi berapa lama sih bisa turun, teman-teman, mengingat minyak dunia udah mulai kembali menguat. S&P 500 kemarin mondar-mandir aja ya, sideways. Ada kenaikan 0% ya setelah kemarin sempat naik, tapi akhirnya dia dapat tekanan jual lagi, jadi market saham masih cenderung labil untuk posisi sekarang. Bitcoin justru yang perform well. Kalau menurut saya kenaikan 2% ini terhadap Bitcoin sangat-sangat bagus ya, merespon kondisi dari market. Sekarang Bitcoin bergerak di dalam sebuah falling wedge seperti yang kita udah bahas. Teman-teman perhatikan dia begitu apik bergerak dalam falling wedge, dan sekarang dia sudah breakout, teman-teman. Breakout menembus 30.500 something. 30.500 ya, benar dah. 30.500 kemarin sempat ditembus ya, tapi nggak kuat, dapat tekanan jual dan disertai dengan volume perdagangan yang juga cukup bagus. Dari posisi RSI dia udah masuk dalam posisi jenuh jual. Mungkin masih bisa
membuat kenaikan lagi ya, tapi mungkin kenaikannya nggak bakalan tinggi-tinggi amat untuk posisi sekarang. Jadi so far so good. Paling yang kita harus wanti-wanti adalah itu soal upgrade daripada Ethereum dan juga satu lagi data CPI. Kalau data CPI-nya oke, sesuai forecast ataupun bisa lebih baik daripada forecast, tentunya adalah sebuah sinyal bagus buat market setelah sebelumnya dia sideways di sini cukup panjang, breakout. Kalau datanya bagus ya bisa jadi dia bakal menembus 32 ribuan something. Kenapa? Karena level saat ini teman-teman itu adalah level yang sangat-sangat penting. Kenapa penting? Level 30.000 ini adalah level yang sebelumnya menjadi key support untuk Bitcoin, terutama waktu crash di bulan Mei 2021. Ini waktu FUD-nya Cina ngeban Bitcoin dan kawan-kawan. Itu Bitcoin crash dari 60 ribuan turun ke 30 ribuan something. Jadi setengah harga drop. Teman-teman, di level itulah Bitcoin bisa bertahan level 30.000 dan sekarang kita bertemu level yang sama lagi setelah penurunan bear market yang terjadi pada crypto winter tahun lalu. Dan sekarang kita harus bisa menembus area tersebut jika kita ingin kembali naik ke puncak-puncak harga tertinggi Bitcoin dulu. Sementara udah terjadi kenaikan sejak bulan Januari awal tahun ya, sampai hari ini April itu masih dalam posisi rally. Paling yang harus diperhatikan yaitu volume perdagangan harus diperhatikan karena makin lama makin turun, tapi harganya cenderung makin naik. Kita masih melihat ada potensi teman-teman bakalan koreksi yang bisa terjadi pada Bitcoin ya. Memang kita belum tahu pasti koreksinya bakalan dalam atau gimana, tapi kalau so far kalau kita lihat dari progres pergerakan Bitcoin, ini masih dalam posisi yang sangat strong bullish. Artinya adalah buyer masih cukup antusias membeli Bitcoin meskipun harganya udah di 30 ribuan, seperti posisi sekarang. Jadi jangka pendek, sentimennya adalah dari CPI. Jika Bitcoin bisa naik, maka dia akan berpeluang untuk kembali menguat ke depannya ke 33 ribuan atau 32 ribu. Kemudian membentuk fase koreksi, akan ngetes lagi level 30 ribunya. Baru Etienne kembali menguat, melanjutkan tren penguatan. Atau kalau data CPI-nya ternyata jelek untuk Bitcoin, katakanlah inflasinya masih cenderung tinggi, mungkin turunnya nggak seberapa, nah itu bisa jadi sebuah bantingan bisa terjadi pada Bitcoin juga. Level support yang masih penting buat kita perhatikan adalah 26.000 atau 25.600. Jadi di level-level tersebut mungkin akan berpeluang menjadi level yang menahan Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan kereta, wah ini masih ada peluang sih sebenarnya untuk Bitcoin koreksi. Jangan terlalu FOMO, tetap trading dengan kepala dingin ya. Kita nggak tahu masa depan ada apa. Berarti kita juga nggak tahu pasti apakah Bitcoin akan langsung rally ataupun dia justru bakalan terkoreksi dulu ke depannya sebelum kembali menguat lagi. Untuk sekarang sih saya rasa itu, kalau saya pribadi ya saya udah punya barang, saya wait and see dalam posisi sekarang. Kalau Bitcoin koreksi, saya siap ambil barang, tapi kalau harganya makin tinggi, makin naik, ya udah, mungkin akan ada posisi-posisi di mana saya akan ambil profit dulu. Tapi sekarang sih masih belum kepikiran ke sana, teman-teman. Jadi gitu aja deh. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andri.